Jadi itu tadi ya bagaimana sistem reproduksi ataupun alat reproduksi dari wanita yang menggambarkan bagaimana ovarium kita bekerja. Jadi sebelum kita bicara tentang kista ovarium, kita tahu dulu apa itu ovarium. Jadi ovarium itu adalah organ ya, organ reproduksi pada wanita ada dua, ini sebelah kiri dan kanan. Nah, ini besarnya nggak besar-besar amat ya, jadi 5 sampai 8 gram, ukurannya 3 kali 2 kali 1 cm. Jadi sebesar buah kenari. Jadi ada di kiri dan juga ada di kanan. Nah, ovarium ini seperti tadi di video ini akan menghasilkan hormon ya, hormon yaitu hormon estrogen dan progesteron yang dibutuhkan oleh setiap wanita. Ya, jadi progesteron itu penting banget, estrogen juga penting. Estrogen, dengan adanya estrogen misalnya perkembangan kelamin sekunder, misalnya payudara mulai terbentuk, kemudian pelumasan pada pada area vagina lebih bagus, kemudian tulang-tulang kuat, jantung juga bagus. Nah, itu akibat dari estrogen. Kemudian progesteron, kalau kadarnya cukup, maka penanaman dari janin itu akan bagus. Jadi keduanya itu saling bekerja dan tidak boleh saling mendominasi. Nah, kalau terjadi dominasi, misalnya estrogen terlalu tinggi, itu yang berbahaya buat tubuh kita. Nah, itu apa yang disebut dengan ovarium. Nah, kita lanjut ke apa itu kista ovarium. Nah, kista itu sebenarnya adalah kantong ya, kantong berisi cairan. Jadi ini ada di sebelah kanan ini adalah kista. Nah, ini kista ovarium, itu kantong yang berisi cairan. Cairannya bisa encer, bisa padat, bahkan ada cairan yang isinya material dari tubuh kita. Ya, material tubuh kita misalnya ada rambut, ada tulang, ada gigi. Nah, itu ada juga seperti itu. Jadi itulah kista. Cairannya bisa cair, ya, kantongnya itu bisa isi cairan, bisa juga padatan, bahkan material dari tubuh kita. Makanya seringkali, wah ini dianggap dalam tanda petik santet, padahal itu kista dermoid ataupun kista macam-macam kista yang ada di dalam tubuh kita atau ovarium kita. Jadi itulah kista. Nah, dari apa itu ovarium, kista. Sekarang gejalanya bagaimana? Nah, gejala dari kista, teman-teman mungkin sering dengar gejala dari kista itu yang pertama adalah sakit ataupun nyeri. Jadi sakit atau nyeri yang ada di perut di bagian kiri ataupun kanan. Jadi bisa pindah ke kiri atau kanan ya. Kemudian juga tingkatnya bervariasi, ada yang bisa ringan ataupun bisa juga lebih sakit banget ya. Jadi bisa muncul, hilang, timbul. Ya, itu di area perut, boleh kiri, boleh kanan. Jadi seringkali seperti itu. Dan biasanya ketika melakukan hubungan suami istri, biasanya juga timbul nyeri, ya, timbul nyeri akibat kista. Kemudian juga seringkali terjadi perubahan menstruasi. Bisa menstruasinya terlalu banyak atau terlalu sedikit, ataupun nyeri, ataupun tidak teratur. Nah, itu antara lain gejala dari kista ovarium. Dan selanjutnya, selain ada nyeri, perubahan menstruasi, juga bisa dikaitkan dengan masalah pencernaan. Misalnya merasa kenyang banget terus ya, walaupun baru sedikit makan, tapi tetap kenyang. Karena di dalam tubuhnya ada benjolan ataupun ada kantong yang berisi cairan ataupun kista tersebut. Jadi perutnya merasa kembung. Bahkan seringkali juga karena ada tekanan dari kista tersebut, sering ingin buang air kecil. Jadi itu gejala-gejala yang dirasakan bila seseorang menderita kista. Tapi kalau ukurannya masih kecil, seringkali tidak memberikan gejala. Nah, jadi sebagian kista itu memang tidak memberikan gejala dan ukurannya kecil, yang menjadi berbahaya ketika ukurannya besar. Nah, ketika jadi ukuran besar itu bisa
terjadi pendarahan dan gangguan-gangguan yang lainnya. Oke, itu kista. Nah, penyebabnya apa? Macam-macam nih penyebabnya dari kista itu sendiri. Jadi banyak faktor ya yang menyebabkan seseorang terkena penyakit kista. Tapi umumnya kista itu bersifat jinak, teman-teman. Jadi umumnya bersifat jinak. Walaupun jinak, bisa juga berpotensi pada beberapa kasus itu menjadi ganas. Dan penyakit kista itu banyak dialami seluruh wanita di dunia ataupun di Indonesia. Untuk Indonesia sendiri, nah ini ada report ataupun survei tahun 2019 itu kejadiannya 37,2%. Nah, jadi 37,2%. Artinya apa? Ada pada tahun 2019 ada sekitar 23.400 orang yang menderita kista dan separuhnya itu meninggal, 13.900 orang itu meninggal. Dan ini banyak. Dan yang menjadi karena tidak memberikan gejala pada kondisi-kondisi awal, nah seringkali ketika datang ke pusat layanan medis biasanya pada tingkatan-tingkatan yang sudah tinggi, ya tingkatan-tingkatan yang sudah parah. Jadi penting sekali kita perlu mengetahui gejala kista ataupun nutrisi yang bagus supaya kita bisa terhindar dari kista tersebut. Ya, jadi itu. Biasanya faktor-faktor lain misalnya ya yang bisa menyebabkan kista misalnya orang-orang yang belum pernah melahirkan bayi, ya, melahirkan bayi hidup, itu yang kita sebut dengan nulipara, itu biasanya beresiko untuk terkena kista. Ataupun misalnya melahirkan anak di usia 35 tahun ke atas. Nah, itu juga berisiko terkena kista atau tidak pernah melahirkan anak. Itu juga mempunyai resiko tinggi untuk terkena kista. Jadi, faktor-faktor resiko dari kista tersebut bisa karena gaya hidup yang tidak sehat. Nah, ini gaya hidup tidak sehat. Akhir-akhir ini banyak sekali ya dialami di antara kita, makanya nggak heran kista itu memuncak di periode-periode ini karena gaya hidup yang tidak sehat. Kemudian akibat dari masalah di hormonal. Ya tadi ya, misalnya karena nggak melahirkan ada atau melahirkan di usia 35 tahun itu juga mempengaruhi. Nah, yang ditekankan di sini adalah gaya hidup yang tidak sehat inilah yang akan memicu terjadinya kista di wanita, ya. Nah, gaya hidup yang tidak sehat yang bagaimana yang bisa meningkatkan resiko untuk terkena kista? Yang pertama, itu kalau kita sering konsumsi makanan yang tinggi lemak ataupun makanan-makanan yang tinggi akan karbohidrat sederhana. Jadi karbohidrat sederhana yaitu karbohidrat yang ketika kita konsumsi cepat sekali menaikkan gula darah. Nah, contohnya ya makanan-makanan yang olahan gula, tepung, kue, mie. Nah, itu makanan-makanan yang meningkatkan gula darah kita atau memiliki indeks glikemik yang tinggi. Ya, jadi makanan itu punya ada dibagi-bagi ya, ada yang indeks glikemiknya rendah, sedang ataupun tinggi. Yang tinggi umumnya adalah makanan-makanan yang olahan, yaitu terdiri dari tepung, kue, mie gitu ya, ataupun gula pastinya. Nah, makanan ini akan meningkatkan kadar gula di dalam tubuh kita yang menyebabkan resistensi insulin. Kenapa bisa resistensi? Karena insulin itu dipaksa terus untuk dikeluarkan, akhirnya dia kecapean. Nah, akibatnya nanti hormon androgennya akan naik, terjadilah estrogen berlebih, dan memicu terjadinya kista. Kemudian juga, selain itu juga, nah ini masih debatable. Jadi, makanan-makanan yang tinggi akan phytoestrogen di satu sisi itu bagus ya untuk tulang kita, untuk menjaga supaya kita tidak misal pada menopause supaya tidak hot flash ya, perasaan kayak gerah ya. Tapi di sisi lain
pada mereka-mereka yang punya masalah kista, makanan-makanan yang contohnya yang kedelai ini dengan kadar 100 miligram per hari atau 2 kali, anggap saja ekuivalen dengan 2 kali 250 mililiter susu kedelai, ternyata dapat menaikkan estrogen dan ini memicu kista ovarium. Tapi ini masih debatable. Tapi ada sebuah penelitian yang menunjukkan ketika seseorang mengonsumsi 2 kali 250 mililiter susu kedelai, ternyata dapat meningkatkan estrogennya di dalam tubuhnya. Di sisi lain, estrogen itu juga bagus. Jadi ini eh, pedang bermata dua ya. Gitu. Kemudian kurang olahraga. Nah, tentunya dengan kurang olahraga, maka timbunan lemak tidak dibakar dengan baik, lama-kelamaan terjadi resistensi insulin. Nah, resistensi insulin akan memicu terjadinya kista ovarium, terutama kista-kista jenis misalnya PCOS ya, gitu. Nah, itu gaya hidup tidak sehat. Nah, gaya hidup tidak sehat yang lain apa? Misal merokok, karena merokok itu dapat merusak ya, merusak dari sel-sel tubuh kita, ya, lama-kelamaan juga terjadi resistensi insulin. Adanya stres oksidatif ya, di radikal bebas ya, akibat merokok, akibat polutan itu membuat sel-sel kita rusak ya. Ovarium juga rusak. Nah, karena rusak lama-kelamaan mengganggu ovulasi, mengganggu produksi telur ataupun pelepasan dari folikelnya. Nah, ini membuat ataupun memicu terjadinya kista. Kemudian merokok, alkohol, polutan ya itu juga mengganggu pembuangan hormon di dalam hati. Nah, contohnya polutan misalnya kalau sekarang ini lagi ramai itu BPA ataupun bisphenol A ya. Jadi makanya di dalam kemasan itu, kemasan wadah itu kita harus bebas dari BPA ya. Itu sudah digadang-gadang. Nanti misalnya di air kemasan harus wajib bebas BPA gitu ya, ataupun di botol-botol itu harus bebas BPA karena BPA ini juga akan mempengaruhi kadar hormonal ataupun ketidakseimbangan hormon di dalam tubuh kita. Nah, itu polutan dari BPA atau mungkin dari penggunaan kemasan misalnya talat. Nah, talat ini banyak dijumpai pada plastik ya, gelas-gelas plastik. Nah, gelas-gelas plastik ini yang mengandung talat, dan talat itu fungsinya supaya gelas plastik itu elastis. Nah, itu juga akan mempengaruhi kondisi hormonal tubuh kita. Atau tadi bisphenol atau BPA, talat, kemudian paraben, ya pengawet-pengawet, nah itu juga mengganggu tubuh kita. Ada juga ternyata ini juga ya kandungan yang di dalam sunblock ya di dalam sunblock juga mempengaruhi hormon tubuh kita. Jadi mereka-mereka yang sering memakai sunblock ya itu juga ada sesuatu yang bisa mempengaruhi metabolisme hormon tubuh kita ya. Kemudian stres ya. Stres akan meningkatkan hormon kortisol, lama kelamaan itu akan mengganggu siklus menstruasi. Ya, biasanya kan orang yang stres menstruasinya jadi terganggu, tidak rutin ataupun tidak teratur. Dan ada penelitian nih, mereka-mereka yang memiliki stres ternyata memiliki resiko tinggi terkena PCOS. Ya, jadi PCOS ini bisa sering kaitkan dengan itu tadi ya, stres. Nah, itu dari gaya hidup. Nah, kemudian selain dari gaya hidup tadi karena masalah hormonal. Misalnya, masalah hormonal itu terjadinya ketidakseimbangan hormon, yaitu adanya peningkatan estrogen dan penurunan progesteron. Nah, ini banyak banget ya ketidakseimbangan hormon ini terjadi. Karena apa? Karena penggunaan skincare yang mengandung tadi, ataupun mengandung misalnya phthalat, paraben, kemudian mengandung anti UV, ya,
atau penggunaan kemasan-kemasan, ya, kemasan-kemasan sekarang seringkali mengandung BPA, nah itu juga berbahaya. Bahkan sekarang ini lagi tren tentang mikroplastik. Nah, mikroplastik adalah residu dari plastik yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, residu plastik ini bisa masuk ke dalam sel tubuh kita, bahkan ada penelitiannya bisa sampai ke sel di sperma, ya. Jadi itu akan mengganggu kesuburan. Jadi paling bagus sih memang pakai stainless steel, atau yang kedua itu dengan gelas kaca. Ya, itu untuk menghindari peningkatan estrogen atau penurunan progesteron. Kemudian ada masalah di pengaturan LH dan FSH. Nah, ini akan membuat banyaknya hormon androgen atau hormon cowok di dalam tubuh kita. Nah, ketika hormon cowok banyak pada wanita, yang terjadi ya gejala-gejala seperti kumisan, rambut botak, tipis gitu ya, atau tumbuh rambut di dada atau mungkin di punggung atau di bawah pusar. Nah, itu bisa terjadi ya ketika hormon androgen dominan pada pria. Kemudian tadi yang disebut dengan PCOS itu adalah sindrom ovarium polikistik. Nah, ini terjadi karena apa? Ini terjadi ketika terjadi resistensi insulin dan peningkatan hormon androgen. Nanti kita lebih dalam lagi tentang ini ya, karena ini juga banyak dialami oleh wanita-wanita di Indonesia dan banyak banget konsul terkait dengan PCOS ini ya. Kemudian ada gangguan dari regulasi antara otak dengan pituitari dan adrenal. Kemudian kalau kita itu tadi stres ya, jadi gangguan hormon adrenal dan tiroid. Misalnya kortisolnya berlebihan karena kita sering stres. Nah, itu juga berbahaya. Kemudian mereka-mereka yang punya hipotiroid ya, jadi produksi tiroksin dalam memproduksi kelenjar tiroid kita itu tidak optimal. Biasanya orang-orang yang kedinginan, berat badannya berlebih, kolesterolnya tinggi. Nah, itu juga meningkatkan risiko terkena kista. Kemudian mereka-mereka yang punya gangguan di menstruasi, misalnya amenor, jadi tidak mens sama sekali, ataupun mens tapi 3 bulan baru mens, nah itu juga akan meningkatkan risiko pada kista ya. Nah itu. Kemudian adanya terjadinya penurunan produksi progesteron sehingga estrogennya meningkat. Nah itu juga berpengaruh terhadap terjadinya kista di dalam tubuh seorang wanita. Oke, oke. Nah itu ada dua ya, jadi karena gaya hidup dan juga karena masalah hormon. Nah, jenis-jenis kista itu sendiri ada dua, teman-teman. Jadi kista yang fungsional dan kista non fungsional. Nah, fungsional ini artinya apa? Fungsional ini artinya kista yang sebenarnya tidak berbahaya, ya, berlangsung pada siklus menstruasi. Seringkali tidak bergejala dan biasanya akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau kistanya membesar bisa terpelintir, ya, torsi, kemudian bisa pecah dan berdarah dan ini yang menimbulkan nyeri. Nah, itu kista fungsional. Nanti ada kista yang namanya kista non fungsional. Jadi atau kista patologis. Nah, itu yang membutuhkan penanganan khusus. Nah, kista fungsional itu sendiri, teman-teman, itu ada dua nih. Jadi kista folikuler dan kista corpus luteum. Ya, nggak usah di ini ya. Yang jelas kista folikuler itu adalah kista yang terjadi ketika folikel tadi, ya di video tadi kan ada namanya folikel, ya, yang akan mempersiapkan sel telur untuk dikeluarkan. Nah, terjadi ketika saat folikel tidak melepaskan sel telur, sehingga kantungnya itu yang berisi cairan. Nah, itu namanya kista folikuler. Nah, ini banyak ya dialami oleh wanita. Kemudian yang kedua,
ketika kantungnya itu tidak melepaskan sel telur, tapi dia kemudian dia terisi darah. Nah, ini namanya kista corpus luteum. Nah, ini dua kista fungsional. Lanjut adalah kista patologis. Nah, kista patologis adalah kista yang membutuhkan perhatian khusus. Nah, ini adanya contohnya ada kista adenoma. Nah, ini kistanya ini ya yang berasal di bagian luar sel indung telur. Ini di gambar ini ada kista ya, kista adenoma. Nah, ini yang sebelah kanan ini. Nah, ini membesar ya karena tumbuh di luar sel indung telur. Nah, ini yang B ini adalah kista adenoma kanan, yang D ini adalah yang D ini tuba palopi, jadi saluran antara ovarium dengan rahim. Yang A ini adalah rahim atau uterus. Yang ini, yang E itu yang sebelah kiri. Ya, E itu tuba palopi ataupun saluran telur sebelah kiri. Yang C itu adalah ovarium sebelah kiri. Jadi ada ovarium ada dua. Kebetulan yang digambar ini adalah yang kena sebelah kanan. Jadi bisa membesar dan menimbulkan nyeri. Nah, itu kista adenoma. Kemudian ada kista coklat ya. Kita sering dengar kista coklat. Nah, itu karena isinya itu darah ya, isinya darah yang berbentuk coklat dan kehitaman. Ya, kemudian ada juga kista endometriosis. Nah, ini yang bikin seseorang itu sakit ya, nyeri. Bahkan HB-nya rendah karena sering keluar menstruasi di luar masa menstruasi yang biasanya. Nah, ini namanya kista endometriosis. Jadi ada bagian endometrium, ya endometrium harusnya di sebelah sini, dia tumbuh di luar sini ya, dinding rahim ini. Dia tumbuh di sini, kemudian di sebelah sini. Nah, ini tumbuhnya di luar rahim, di luar uterus. Nah, itu kista endometriosis. Ini kalau udah kena, ini nyerinya luar biasa, nyeri hebat, dan seringkali meningkatkan risiko infertilitas ataupun ketidaksuburan. Nah, ini endometriosis. Kemudian, nah ini kista dermoid. Nah, kista dermoid ini yang sering dianggap sebagai, wah saya kena santet. Padahal ini adalah kista dermoid. Jadi kista yang isinya bagian dari tubuh kita. Di sini di gambar sebelah kanan ada rambut, gigi, kuku, atau lemak. Ya. Nah, ini seringkali ditemukan di ovarium kanan ataupun ovarium kiri. Dan kebanyakan memang kista itu tidak hanya ditemukan di ovarium kanan, tapi juga di ovarium sebelah kirinya. Ya. Itu kista dermoid. Nah, itu macam-macam kista ya. Kemudian apa apa akibat dari kista itu sendiri? Nah, itu tadi efek sampingnya ataupun gejala yang lain kalau misalnya kista tidak ditangani dengan baik, misalnya ada terpelintir, ya, kemudian pecah hingga kanker. Nah, gimana mendiagnosanya? Biasanya dokter akan dengan CT scan, MRI ataupun USG dan juga lab ya, gitu. Tindakannya biasanya dengan laparoskopi, laparotomi ataupun kalau yang ingin ingin mempertahankan mempertahankan ovarium dengan kistektomi. Jadi ada beberapa tindakan-tindakan tergantung tujuan dari masing-masing tindakan tersebut ya. Oke, itu tentang kista ovarium. Nah, ada satu lagi kista ovarium ya. Ini yang disebut dengan PCOS ya, kista polikistik ovarium. Di mana pada orang-orang PCOS ini sel telur dalam ovarium itu tidak berkembang sempurna dan gagal dilepaskan. Sehingga dia membentuk, nah ini di gambar kiri, membentuk ukuran kista yang kecil-kecil, ya. Nah, jadi ovarium ini membesar karena apa? Karena dipenuhi oleh kista ya yang berisi cairan. Nah, ini gambarnya di sini. Nah, akibat dari PCOS ini biasanya nanti terjadi kesulitan hamil. Kemudian hormon prianya tinggi. Nah, kemudian juga terjadi resistensi insulin ataupun
Kalau kita cek gula darahnya tinggi. Ini kista polikistik ovarium. Nah, apa sih gejala dari PCOS? Tadi karena hormon androgennya itu berlebih, maka sifat-sifat pada laki-laki ada pada wanita. Misalnya, ya suaranya makin ngebas, ya, makin berat. Kemudian payudaranya mengecil. Kemudian rambut di kepala menipis. Nah, itu kan ciri khas pria ya, ataupun kebotakan pada pria. Kemudian rambut tumbuh berlebih, misalnya mulai terjadi ada kumis gitu ya, kumis-kumis tipis atau rambut di dada atau di bawah pusar. Bahkan rambut di alat kelamin juga berbeda ya, coraknya dibandingkan pada wanita umumnya. Jadi itu. Jadi itu contoh-contoh. Misalnya jerawat juga, kemudian kulit cenderung berminyak, ya, timbul ketombe, kolesterolnya tinggi, kadang-kala tekanan darahnya tinggi. Kemudian menstruasi tentunya tidak teratur dan obesitas. Nah, orang-orang PCOS biasanya punya masalah dengan obesitas dan kenaikan berat badan, ya. Oke, jadi gimana caranya untuk diagnosa? Biasanya dokter akan periksa secara fisik ataupun dengan pemindaan, dengan ultrasonografi ataupun dengan tes darah. Yang jelas kalau misalnya siklus menstruasinya nggak teratur, ya, kemudian kadar androgennya tinggi, kemudian ada jerawat, rambut berlebih, muncul kebotakan, itu biasanya terkait dengan PCOS, ya, ataupun polikistik, ya, polikistik ovarium. Oke, kemudian, nah, yang sekarang yang paling penting, bagaimana sih nutrisi yang baik untuk kista tersebut, yang menangani kista ataupun minimal kita bisa terhindar dari kista, ya. Yang pertama, ubah gaya hidupnya. Yang paling penting adalah kita mulai mengurangi ya makanan yang tinggi akan karbohidrat sederhana ataupun karbohidrat yang tinggi akan gula. Tadi tepung, kue, mie, ya, atau pasta-pasta yang banyak diolah. Nah, itu mulai dikurangi. Kemudian yang kedua, makanan yang tinggi lemak. Karena makanan tinggi lemak ini akan meningkatkan peradangan di dalam tubuh kita. Ya. Selanjutnya, makanan-makanan yang cukup serat itu perlu diperbanyak. Karena serat itu akan membantu mengeluarkan kelebihan estrogen di dalam tubuh kita. Ya. Kemudian makanan-makanan seperti sayuran ya, makanan dalam hal ini sayuran-sayuran seperti kubis, kemudian kol, brokoli itu bagus sekali karena mengandung indol 3 karbinol. Jadi dia akan membantu liver untuk mendetoksifikasi zat yang berbahaya di dalam tubuh kita. Nah, itu. Kemudian makanan tinggi antioksidan itu bagus karena dia mempunyai efek untuk melindungi sel kita dari kerusakan akibat polutan. Nah, kemudian prebiotik dan probiotik. Ternyata kalau misalnya bakteri baik kita bagus, estrogen kita juga akan seimbang. Kalau kelebihan akan dibuang. Jadi disbiosis itu berbahaya buat tubuh kita. Disbiosis artinya bakteri jahat di dalam tubuh kita itu tinggi. Ya, itu caranya gimana? Kita perlu memasukkan prebiotik ataupun probiotik. Ya, itu didapat dari mana? Didapat dari serat larut khusus yang dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri baik buat tubuh kita. Selanjutnya, cukupi air putih. Kenapa air putih ini penting? Karena pada kenyataannya kebanyakan kita itu dehidrasi. Nah, kalau kita tidak cukup air putih, maka zat-zat yang berbahaya tidak terbuang dengan baik ya, termasuk estrogen ataupun senoestrogen ya. Jadi itu. Jadi itu manajemen nutrisi yang bisa kita terapkan pada mereka-mereka yang punya kista. Intinya adalah kalau mereka punya kelebihan berat badan, ya turunkan berat badan karena semakin tinggi lemak di dalam tubuh kita, semakin
tinggi juga estrogen. Karena estrogen adalah bahan dasarnya itu kolesterol, kolesterol itu adalah lemak. Ya. Oke. Nah, balik ke sinergi. Ya, sinergi ada apa sih produk yang bisa bermanfaat untuk membantu masalah kista? Yang pertama ada Noni Plus. Kenapa Noni Plus? Noni Plus ini mengandung beri-berian dan yang utamanya adalah buah mengkudu. Mengkudu ini mengandung seronin, mengandung banyak macam zat yang bermanfaat buat tubuh kita atau yang kita sebut dengan fitokimia. Nah, noni ini dikenal sebagai tanaman yang memiliki sifat untuk melawan peradangan di dalam tubuh kita dan juga membantu menekan pertumbuhan sel yang tidak normal. Jadi, noni plus bisa diberikan pada mereka-mereka yang punya masalah kista. Yang kedua adalah spirulina, karena spirulina itu mengandung gamma linoleic acid, nah ataupun GLA. GLA ini bagus untuk kesehatan rahim kita karena dia memiliki sifat anti peradangan. Demikian juga spirulina banyak mengandung beta karotin. Ya, itu spirulina. Kemudian produk selanjutnya Biome DTX. Ini sudah tidak diragukan lagi. Kenapa Biome DTX itu penting banget? Karena Biome DTX itu adalah isinya serat. Nah, serat itu akan membantu mengeluarkan kelebihan dari estrogen yang kita makan dari makanan ataupun lemak-lemak yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi BMDTX itunya serat, kemudian juga dia akan meningkatkan bakteri baik sehingga estrogen juga bisa dibuang dengan baik. Di sisi lain, di Biome DTX juga ada flaxseed, ya, ada juga kurkuma longa. Nah, itu memiliki sifat anti peradangan. Flaxseed itu juga bagus, banyak omeganya dan itu untuk peradangan tubuh itu bagus banget. Nah, itu di Biome DTX. Kemudian ada kalsium. Nah, magnesiumnya ini bagus bagi mereka-mereka yang punya masalah di resistensi insulin. Ya, magnesium itu ada di dalam kalsium. Ada juga vitamin D3 yang ada di dalam kalsium. Nah, produk-produk ini bisa diberikan pada mereka-mereka yang punya masalah kista. Ya. Kemudian, kalau memang berat badannya berlebih, boleh mengikuti misalnya weight management ya sesuai dengan produk yang sesuai dengan teman-teman semua. Kita ada Max Pro, ada Biome, dan juga produk-produk yang lainnya. Jadi itu kurang lebih ya yang bisa kita berikan dari sinergi untuk mereka-mereka yang punya masalah kista. Kita bisa berikan produk-produk seperti Bio, Spirulina, ataupun Noni Plus, dan produk-produk yang lain sesuai dengan kebutuhannya. Ya, oke, banyak selesai nih ininya ya, slide-nya. Begitu Mbak Gema. Jadi intinya sebenarnya ya untuk kista ya itu antara lain karena produksi estrogen ataupun estrogen di dalam tubuh kita itu dominan. Nah, itu bisa dari tubuh kita sendiri ataupun dari luar. Ya dari luar itu ya tadi bisa dari senoestrogen, bisa juga dari polusi, stres ataupun gaya hidup yang tidak sehat. Seperti itu Mbak Gema. Oke, memang sih ya Pak, di zaman sekarang yang serba instan, penyakit ya udah macam-macam memang diperlukan ya untuk dari diri kita dulu untuk jaga dulu ya Pak pola hidup sehat, makan teratur, dijaga makannya, minum yang cukup, istirahat yang dicukup. Intinya di sebelum ke sinergi juga harus dibutuhkan itu ya Pak, biar Mbak Gema. oke. Mungkin dari Bapak ada tambahan sebelum kita masuk tanya jawab. Sepertinya sudah ada yang bertanya soalnya nih Pak Henry. Ya, intinya begitu. Jadi intinya kalau kita eh, ingin membantu mereka-mereka punya kista atau kita sendiri ingin pada wanita ingin terhindar dari kista, ya gaya hidup itu nomor satu. Selain itu juga ya perlu mengetahui bahan-bahan yang dapat meningkatkan estrogen
yang estrogen yang berbahaya buat tubuh kita. Jadi misalnya tadi yang senoestrogen yang kita sebut. Misalnya ada BPA, ya kan? Itu banyak di botol-botol kemasan, ya. Kemudian ada ptalat, itu ada di kemasan, ataupun paraben, ya itu sebagai pengawet, ya. Atau mungkin juga ya kadar-kadar plastik di dalam kemasan itu sendiri itu juga akan masuk ke dalam tubuh kita, akan merusak hati kita di dalam mendetoksifikasi zat-zat yang berbahaya termasuk kelebihan estrogen. Oke. Jadi lebih aware lagi ya, Pak, dalam Iya, gitu. produk. Oke, mungkin langsung aja kita mulai sesi tanya jawab gimana nih, Pak? Boleh, boleh, boleh. Baik Bapak Ibu, silahkan yang mau bertanya boleh raise hand atau kirimkan pertanyaannya melalui chat. Oke, ini udah ada pertanyaan yang masuk, saya langsung bacakan terlebih dahulu ya, Pak. Ini dari Bapak Wahyudi nih, Pak Henry. Pertanyaannya, apakah 4 produk tersebut bisa diterapikan untuk tumor payudara stadium 3 nih, Pak Henry? Bisa ya, bisa. Baik, Pak Wahyudi bagaimana? Apakah sudah terjawab? Oke, kita lanjut dulu mungkin. Ini sudah ada yang bertanya juga dari Ibu Wiwik. Prof, kalau sampai kandungan diangkat, itu bagaimana? Apakah kistanya membahayakan? Tadi sebenarnya ada beberapa ya cara kalau ingin mempertahankan ya biasanya kalau ingin keturunan ya biasanya dipertahankan ya. Tapi kalau misalnya sudah kistanya sudah membesar dan membahayakan bagi individu tersebut ya diangkat. Ya. Baik. Semoga membantu jawabannya Bu Wiwik. Yang lain, jika ada pertanyaan boleh langsung raise hand, nanti kita langsung saya bantu mute atau boleh langsung kirim pertanyaannya di kolom chat. Kita masih ada waktu untuk tanya jawab bersama Pak Henry. Oke, lanjut nih Pak. Dari pertanyaan masuk selanjutnya dari Ibu Maulidia. Cara minumnya untuk keempat produk tersebut nih Pak, yang untuk tumor kista dan lain-lain seperti apa? Ya intinya kan tergantung ya. Biasanya kan kebanyakan mereka itu gemuk ya, terutama PCOS. Jadi untuk Biom DF boleh dikonsumsi sebelum makan, spirulina juga sebelum makan gitu kan, supaya membantu menekan nafsu makan juga ya, atau juga mengurangi makanan-makanan yang tidak sehat masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian untuk noni nanti bisa diberikan pada saat setelah makan ya, pada saat setelah makan karena rasanya asam. Tapi kalau memang dia bisa rasanya asam bisa ditolerir oleh lambung kita ya boleh pada saat perut kosong. Jadi setelah makan. Kemudian kalsiumak boleh diberikan kapan saja, apakah mau di jam snack ataupun di sebelum makan. Jadi 4 produksi itu. Baiknya dikonsultasikan terlebih dahulu ya Pak. Iya, Oke. Semoga terjawab, Bu Maulidia. Selanjutnya saya akan beralih ke pertanyaan dari Ibu Betty nih. Kista endometrosis apakah bisa hilang atau mengecil nih Pak Henry? ya yang jelas bisa kita tangani dengan baik ya. Asal yang pemicunya itu tadi ya itu bisa ditangani dengan baik. Jadi pemicunya tadi karena hormon estrogennya itu berlebih atau mendominasi. Nah, itu kita bisa konsumsi, jadi konsumsi makanan-makanan yang akan meningkatkan kesehatan hati, misalnya golongan brasika, jadi misalnya kol, kembang kol, brokoli, gitu ya, bawang-bawangan. Nah, itu bagus. Kemudian kalau dari produk kita tadi udah dijelaskan ya, kemudian juga menghindari pemicunya ya, dan hmm, tadi selain itu juga minum air putih yang cukup. Ya, itu yang dengan begitu banyak kok ya orang-orang yang punya masalah endometriosis itu bisa recovery dengan baik, bahkan punya keturunan ya, banyak juga ya, banyak yang punya keturunan setelah itu. Oke.
Ini masih ada pertanyaan lanjut nih ya Pak sebelumnya. Jadi mungkin nggak sih Pak kalau keluarga besar tuh banyak yang keturunan kanker nih itu apakah karena faktor keturunan atau kalau nutrisinya terus kalau nutrisi yang tadinya sampai kan bisa dikonsumsi. Intinya sih faktor keturunan nggak sih Pak gitu sih kalau karena dari kanker tersebut tuh bisakah dari faktor keturunan? Ya misalnya gemuk ya, orang-orang gemuk itu kan beresiko untuk kena kista. Nah, ketika kedua orang tua kita gemuk, biasanya anaknya juga cenderung untuk gemuk. Kemudian mereka-mereka yang punya PCOS umumnya kan punya resistensi insulin. Ada beberapa juga terkait dengan keturunan. Nah, kalau sudah misalnya orang tua kita itu punya masalah seperti itu, ya sebagai anaknya itu perlu menjaga. Jangan sampai sudah ada cikal bakal akan terletup di Hmm, dalam tubuh kita. baik, jadi lebih diperhatikan ya Pak. Ya, Selanjutnya dari Ibu Isna ini, dari kista apa bisa meningkat menjadi kanker nih Pak Hen? ya bisa-bisa. Ada kanker ovarium. Wah, oke. Selanjutnya masih dari Pak Wahyudi nih, untuk produk sinergi yang bisa menangkal bahaya mikroplastik tuh apa aja nih Pak? Ya kalau untuk mikroplastik ya kita menghindari makanan yang mengandung sorry. Jadi bahan-bahan yang ada mikroplastik. Jadi kemasan. Nah, kalau sudah masuk ke dalam tubuh, mau tidak mau ya kita harus didetoks, harus kita buang. Dengan apa? Dengan air minum yang cukup, kemudian dengan serat yang cukup, dan kuatkan hati kita ataupun liver kita. Ya, liver kita itu penting banget dikuatkan sehingga dia bisa mendetoksifikasi zat-zat antara lain mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi mikroplastik itu tidak terlihat dengan mata telanjang kita, tapi harus dilihat dengan mikroskop. Ya, dan itu memang berbahaya, bukan hanya untuk wanita, juga pria. Ya, makanya sekarang lagi rame tentang mikroplastik tersebut. Ya. Baik, semoga terjawab ya Pak. Selanjutnya, saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Eh, ini kalau cek kista lebih dini itu kemana ya, selain pas pap smear? Ya, biasanya kan kita jadi untuk reproduksi kan kita harus tahu juga masalahnya menstruasi kita teratur atau tidak, kemudian cek payudara sendiri itu penting banget gitu kan. Kemudian juga kalau memang itu ya nantinya ke dokter obgyn ya, kandungan. Oke, oke. Semoga terjawab ya, Bu. Selanjutnya dari Dudik Lombok nih, ciri khusus dalam anatomi tubuh yang memberikan sinyal bahwa tubuh sudah mengalami kista awal, apa sih ciri-ciri anatomi tubuh tersebut yang terlihat dan terasa secara langsung nih, Pak? Jadi kalau kista pada kondisi kista fungsional, jadi kista yang tidak patologis, yang tidak berbahaya tadi dalam dalam tanda petik tidak berbahaya. Kalau kecil itu tidak memberikan gejala, ya jadi tidak terlihat kalau kecil tidak memberikan gejala. Tapi kalau sudah membesar, nah itu yang memberikan gejala. Misalnya menstruasinya tidak terganggu, kemudian nyeri pada saat berhubungan, makan sedikit juga kayaknya penuh gitu ya, kembung itu. Nah, itu antara lain. Nah, kalau pada PCOS, polikistik ovarium kista itu ada dari tampilan fisik bisa kelihatan. Tapi kan belum tentu ya, harus dicek lagi di lab. Nah, tampilan-tampilan ketika hormon androgen itu meningkat pada orang-orang PCOS itu misalnya tadi udah disebutkan, misalnya tumbuh ya yang pada pria itu pindah ke wanita. Misalnya suaranya tadinya sopran jadi bariton, nah, jadi suaranya tadinya cempreng ya misalnya jadi ngebas gitu kan. Kemudian mulai ada tumbuh-tumbuh kumis gitu ya, tumbuh kumis tipis. Tapi belum tentu orang yang kumis tipis itu kena PCOS. Kemudian rambut ya, rambut kebotakan kan pada pria kan biasa ya kebotakan. Nah, kemudian
misalnya juga itu bagian atas ya, kemudian ke bawah payudaranya mulai mengecil gitu ya. Kemudian eh, kemudian juga di tumbuh tumbuh misalnya bulu-bulu di bawah misalnya di bawah puser. Nah, bentuk bentuk bulu pada kemaluan juga berbeda antara pria dan wanita. Nah, nanti pada orang-orang PCOS tumbuh bulu pada kelamin pria itu mirip pada eh, kelamin wanita mirip pada kelamin pria. Jadi dia itu menyebar. Ya, berbeda kalau pria itu eh, menumpuk. Nah, itu gejala-gejala yang bisa terjadi ketika hormon androgen itu meningkat. Gitu. Baik. Oke, saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Oke, dari Ibu Septa, Prof izin bertanya, apakah spiral yang kelewat batas waktu dilepas itu bisa mengakibatkan kanker serviks atau penyakit lainnya ya pada perempuan? Ya, tentunya yang paling bagus sebenarnya kalau untuk kontrasepsi itu yang paling bagus ya, itu adalah dengan yang pertama adalah dengan senggama putus. Ya, artinya diatur dengan melihat siklus haid atau siklus menstruasi. Yang kedua itu dengan misalnya dengan kondom gitu ya. Jadi dua, karena kan itu tidak mempengaruhi hormonal. Ketika memasukkan ke dalam tubuh kita, ya misalnya suntik dan macam-macam, berarti ada benda masuk ke dalam tubuh kita, tentunya tidak lebih bagus dibandingkan kalau yang senggama terputus ataupun dengan tadi kondom. Jadi apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, ya tentunya ada resiko tersendiri. Oke. Baik, semoga terjawab Ibu Septa. Baik, ini ada testimoni masuk nih Pak, saya akan Ya, baca silakan silakan. dulu nih, ini dari Ibu Lina Kosasih nih. Saya mengalami sakit setiap haid mengganggu sekali, bisa 15 sampai 20 hari, malah pernah sampai 45 hari. Biasanya sakit 1 sampai 2 hari sebelum haid. Terakhir sakitnya sampai setelah haid selesai. Di USG pertama nggak terdeteksi ada kelainan. Setelah di USG transvaginal ternyata ada beberapa kista ukuran 2 sampai 4 cm. Alhamdulillah setelah detox BTS ditambah noni dan kalmak sampai saat ini haid sudah tidak terasa sakit lagi. Wow, wah Ibu, bagus banget nih testimoninya. Boleh dong dikirim ke CS nanti ceritanya kita akan post di bank testimoni nih untuk sahabat-sahabat sinergi semuanya. Wah, mantep banget ini ya, Pak. Ikut program BTS, terus ditambah Noni dan Kalmak. Haidnya jadi eh, sudah tidak sakit lagi. Karena memang banyak ya, Pak, yang perempuan tuh bahkan sampai pingsan gitu loh. Haid pertama, haid kedua, Iya. apa kayak ada yang nggak masuk kerja gitu, Pak. Sampai gang seperti Hmm. itu sakitnya haid. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, Pak Henry. Ya, silahkan Mbak Gemma. Oke, ini udah ada yang bertanya, usia berapa kemungkinan bisa terkena kanker atau miom? Hmm. Ya, umumnya sih kalau dari ini ya dari survei yang ada kebanyakan di usia dewasa ke atas ya 35 ke atas ya 30 35 ke atas. Kalau masih di bawah 20 masih sedikit. Nah, usia berapa ya? Bisa saja yang jelas kalau sudah periode menstruasi bisa saja mulai dari muda sampai tua bisa saja kena. Oke, Ya. terjawab. Baik, sebentar. Saya, oke. Wah, oke. Mungkin sudah tidak ada lagi yang bertanya. Sebelum saya undi nih, door prize-nya untuk sahabat sinergi yang sudah mengisi link yang ada di kolom komentar. Saya akan berikan linknya kembali untuk yang belum isi, silahkan diisi. Sebelum itu saya akan promosi sebentar, boleh ya Pak Henry? Silakan Mbak Gemma.
Ya, kita, seperti yang Bapak Ibu tahu, kita sedang melakukan pre-order produk baru kita yaitu Synerbit seperti ini. Pre-order, masih berlangsung nih dari 17, Juli kemarin sampai Agustus kalau nggak salah tanggal 18. Jadi Bapak Ibu yang belum melakukan pre-order silahkan karena tentunya setiap Bapak Ibu melakukan, pembelian Synerbit akan mendapatkan kupon undian yang nanti akan diundi di akhir, pre-order ini dan tentunya untuk pembeli tercepat akan mendapatkan, jersey khusus Synerbit dan 10 pembeli terbanyak akan mendapatkan, 10 tumbler khusus Synerbit untuk Bapak Ibu. Wow, ini kira-kira aku boleh tahu nggak nih siapa yang udah punya Synerbit bisa raise hand? Gimana nih rasanya nih, siapa yang udah nyoba? Boleh dong raise hand atau di komen, biar pada tahu nih, Bapak Ibu yang belum order biar bisa langsung order, gitu. Ini Pak Henry produk baru kita bagus banget ya Pak, boleh di-spill dikit dong kira-kira? Oh, oke deh. Oke teman-teman, karena saya diminta spill ya. Oke, jadi Synerbit ini isinya kan bit ya. Selain bit juga ada tanaman-tanaman yang lain delima, kemudian ada juga anggur merah, ada biji anggur, kemudian ada zaitun, buah zaitun, ada vitamin pendorong energi, gitu ya. Fokus dari Synerbit ini adalah untuk meningkatkan energi di dalam tubuh kita. Jadi ergonomik, jadi membantu meningkatkan daya tahan, endurance, kemudian eh, efisiensi dalam konsumsi oksigen ketika berolahraga hingga menurunkan asam laktat di dalam tubuh kita yang menyebabkan nyeri pada olahraga. Kemudian yang kedua juga bagus untuk sirkulasi di dalam tubuh kita, ya, bagus untuk sirkulasi tubuh kita. Nah, teman-teman sebenarnya Synerbit ini itu bagus banget buat kista sebenarnya ya. Ya, kenapa saya katakan bagus banget? Karena di dalam Synerbit itu ada namanya ada namanya senyawa yang disebut betalain. Jadi ada betalain. Nah, betalain itu yang memberikan warna bit itu dari ungu kemerahan. Jadi betalain itu ada dua, ada beta sianin dan beta santin. Nah, betalain ini itu akan membantu sebagai anti peradangan. Nah, itu ada di dalam bit, ya. Kemudian ada juga betain. Nah, betain ini yang spesial untuk mereka-mereka yang punya masalah di liver. Jadi betain ini akan membantu meningkatkan fungsi dari liver sehingga liver itu bisa mendetoksifikasi dengan baik. Nah, itu betain juga akan membantu menurunkan kolesterol, akan membuat liver kita tugasnya bagus. Jadi dia akan melindungi liver kita. Jadi antioksidannya tinggi. Nah, kalau untuk kaitannya dengan olahraga karena ada kandungan nitrat. Nah, nitratnya itu cukup tinggi banget di antara tanaman yang lain, kurang lebih 2.500 mg per 100 gram. Ini perlu edisi khusus kali ya kalau untuk bahas ini. Nah, kemarin kan udah dibahas ya, Ya, sama ini teman kemarin kita. sebelum pre-sale sudah dibahas oleh Iya, Pak Ardi, sales iya, manager ya ya. intinya ini bagus banget ya, bagus banget. Apalagi bit ini adalah bit khusus ya yang didatangkan dan dibudidayakan di pegunungan Tibet ya, Oke. di pegunungan Tibet tingginya itu 10.000 kaki atau 3.200 cm, 3.200 meter dari permukaan air laut. Jadi suhu ekstrim banget di sana, bisa 6 derajat, tapi mereka bisa menanam bit dengan baik karena bit itu eh, aslinya itu dari Mediterania, dari Eropa, ya dari Eropa masuk juga ke Tibet. Nah, kerjasama dengan Sinergi atau Natur Sansen, Youth Center itu khusus ya, khusus bisnya sehingga kandungan nitratnya itu tinggi banget. Nah, nitrat itu ini jadi bahas bit nih. Karena beatnya Nitrat beda kan Pak dari beat yang di sini gitu. iya, Beatnya dari ya memang Tibet beda ya. banget. Jadi nanti nanti di dalam tubuh itu nitrat akan menjadi nitrit, nitrit menjadi nitrik oxide.
Nah, nitrat Wow. menjadi nitrit itu terjadi di dalam mulut kita 25%. Jadi ada bakteri di dalam mulut kita akan mengubah nitrat menjadi nitrit. Nah, nitrit nanti di dalam perut kita dan juga nitrat di dalam perut kita nanti akan didelivery ke di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita konsumsi satu jam sampai 2 sampai 3 jam itu kadar dari nitrit ataupun nitrat masih terlihat ya di dalam darah kita. Makanya untuk olahragawan paling bagus kapan? Itu 1 sampai 2 atau 3 jam sebelum olahraga. Nanti nitrik oksid akan timbul di situ. Tapi ada penelitian lain yang bisa pada mereka-mereka yang punya masalah di yang lainnya itu dikonsumsi setelah makan. Jadi tergantung ininya ya. Tapi yang jelas kalau ditanya paling bagus kapan dikonsumsinya, ya tergantung kita. Misal kalau kita ingin olahraga 1 jam sebelum makan atau untuk keperluan lain, kalau yang paling optimal ketika kita ini ya perut kosong karena dia butuh asam lambung, kemudian jangan pakai apa yang bisa membunuh bakteri di dalam mulut, ya mouthwash itu. Nah, itu bagus tuh. Ya, gitu Mbak. Nggak apa-apa Pak, sharing-sharing dulu soalnya ini masih banyak yang komen nggak bisa apa ngisi Google Form. Nanti tim operator akan bantu dulu ya sebelum kita undi. Mohon maaf Ibu Bapak Ibu kita tunggu sebentar ya sambil bahas-bahas dulu nih. Karena Ya, mungkin ah, perlu sesi khusus kali untuk ya, bahas BIT ya. pasti nanti kita akan bahas lagi lebih dalamnya mengenai saya terbit ini sendiri. Tapi udah banyak nih testimoninya nih dari Bu Septa. Sudah minum rasa saya terbit segar, pokoknya yang belum nyobain buruan order. Wow. Iya. Terus ada juga yang bilang rasanya Centerbit seger, enak. Terus tapi juga ada yang bilang sudah beli tapi belum diminum. Diminum dong Pak, dicoba biar menggelegar nih ya karena ada nitric oxide juga nih. Oke nih Pak, ada juga nih yang mau yang ngirim testimoni nih, mau sharing Hmm, testimoni juga dari silahkan. Ibu Agung Kumba. Izin sharing testimoni, saya didiagnosa PCOS sampai sampai dokter menyarankan saya melakukan ensiminasi atau bayi tabung. Saya melakukan program detox sinergi selama 21 hari. Keluhan saya membaik dan sekarang saya sudah dikaruniai 3 orang putri yang sehat karena mereka semua suka banget minum produk-produk sinergi. Terima kasih. Wah, Bu Agung. Luar biasa sekali nih ya. Berkat program detox sinergi nih Pak Henry. Oke, gimana ini? Sudah bisa ya? Oke, sebentar. Saya cek dulu untuk linknya. Sudah bisa Bapak Ibu? Ini sudah ada lumayan nih yang mengisi nih. Oke, langsung aja kita undi ya. Untuk 2 orang pemenang. Kita undi dulu nih Pak Henry. Saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Udah. Oke. Untuk pemenang sebentar. Untuk pemenang kedua nih ya yang akan mendapatkan tumbler Biome DTX, kita undi terlebih dahulu di 3, 2, 1. Oke, selamat pada Ibu Sri Nadi. Ibu berhak mendapatkan 1 tumbler Biome DTX. Nah, selanjutnya nih pemenang utama kita yang akan mendapatkan 1 box Biome DTX adalah 3, 2, 1. Wow, selamat Kak Nurul. Kak Nurul berhak mendapatkan 1 box Biome DTX. Nah, untuk alamatnya silahkan dikirimkan ke customer service
Synergy Worldwide ya, produk akan dikirimkan secepatnya. Nih salah satu ngomong-ngomong Biome DTX itu salah satu produk yang Pak Henry sebutkan tadi ya Ya, di webinar hari ini. Oke, kalau kayak gitu Pak Henry, ada tambahan sebelum kita closing? ya, intinya kita perlu gaya hidup yang sehat supaya kita juga terhindar dari masalah kesehatan. Salah satunya adalah kista, terutama untuk wanita. Gitu. Baik, kalau kayak gitu, terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah bergabung webinar pada sore hari ini. Ditunggu saja webinar selanjutnya, mungkin akan membahas Enerbit atau konsultasi masalah kesehatan yang lebih lagi. Kalau gitu, saya Gema pamit undur diri. Bagi Bapak Ibu yang telat mengikuti webinar sore hari ini, bisa minta linknya ke customer service Sinergi Worldwide Indonesia. Saya Gemas, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Selamat sore. Sore.